Om Swastiastu. Yang saya hormati adalah I Dr. Loh Indrayani SPD MPD. Yang kedua I Wayan Suendra SE MSI. Yang ketiga adalah I Putu Arya Dharmayasa SPD MPD selaku penguji seminar proposal di Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, judul penelitian yang saya teliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen gula aren di Desa Sambirenteng, yang disusun oleh saya sendiri yaitu I Gede Suteja dengan NIM 19170110074. Baik, proposal ini membahas tentang pendahuluan, kajian teori, serta metode penelitian. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah pendahuluan. Latar belakang. Sejalan dengan perkembangan zaman, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Pulau Bali yang merupakan suatu lokasi penjualan produk hasil industri rumah tangga berupa gula merah. Gula merah ini merupakan produk olahan dari nira aren. Gula merah ini diproduksi di Desa Sambirenteng dan dipasarkan di wilayah-wilayah sekitarnya. Gula merah ini yang diproduksi dengan cara tradisional tidak mengandung bahan pengawet atau bahan kimia. Masyarakat cukup menyukainya dan harganya juga cukup murah. Gula merah yang dijual di pasaran kebanyakan gula merah tanpa kemasan atau gula merah yang belum dikemas. Hal ini berdampak konsumen tidak tertarik lagi untuk membelinya. Dikarenakan kemasan yang sangat penting dalam meningkatkan nilai jual gula merah. Kemasan merupakan salah satu yang digunakan untuk wadah atau tempat dan dapat memberikan perlindungan sesuai dengan tujuannya. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, banyak di kalangan masyarakat lebih memilih produk yang praktis dan berkemasan baik, mudah dibawa tanpa mengetahui kualitas dari produk itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Dapat dilihat pola hidup masyarakat saat ini lebih menyukai produk yang dominan terlihat bagus, namun kualitas dari produk itu tidak diketahui, padahal produk rumahan mungkin lebih atau hampir sama kualitasnya dengan produk-produk tersebut. Kualitas produk-produk di luaran yang memiliki tingkat pengemasan yang bagus namun dengan kualitas yang hampir sama ataupun lebih kurang dari produk yang dihasilkan oleh industri rumahan yang ada di Desa Sambirenteng. Tapi dengan kemajuan iptek membuat konsumen lebih tertarik dengan produk yang memiliki kemasan yang menarik, praktis, sehingga membuat cara pandang konsumen menjadi berubah dan konsumen tertarik mencoba sesuatu yang baru dengan meminati produk di luaran. Identifikasi masalah. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menyebabkan banyak produk-produk di luaran yang sangat mudah masuk ke desa. Minat masyarakat akan produk lokal semakin turun dikarenakan banyaknya produk-produk di luaran yang masuk. Yang ketiga, kurangnya minat masyarakat di Desa Sambirenteng dengan produk lokal dikarenakan produk lokal yang kurang menarik menurut mereka. Selain itu, produk lokal yang pengemasannya kurang bagus bahkan sangat sederhana. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi, sangat mudah bagi produk luar dalam melakukan pemasaran dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan yang lain sebagainya.
Pembatasan masalah. Latar belakang masalah di atas dan identifikasi masalah di atas ini membatasi masalah-masalah pada faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen gula aren di Desa Semirenteng. Banyak faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, maka penelitian ini hanya meneliti faktor-faktor yang diduga mempengaruhi minat beli konsumen gula aren di Desa Semirenteng. Penelitian ini membatasi responden masyarakat di Desa Semirenteng selaku konsumen gula aren. Rumusan masalah. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk lokal di Desa Semirenteng? Yang kedua, faktor mana saja yang paling dominan dalam mempengaruhi minat beli konsumen gula aren? Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk lokal di Desa Semirenteng. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli produk lokal di Desa Semirenteng. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis dapat memberikan sedikit wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya minat beli pada penjual khususnya produk lokal, serta bisa meningkatkan kekreatifan masyarakat dalam membandingkan produk lokal agar harga dan kualitas produk mampu membuat konsumen tertarik untuk membeli dan juga agar bisa bersaing dengan produk luar yang lainnya. Manfaat praktis bagi penulis dan masyarakat supaya dapat lebih menggunakan atau mengkonsumsi produk lokal yang mungkin kualitasnya hampir sama dengan produk luar, bisa membandingkan harga jual dari produk luar dan juga mau mengembangkan produk lokal hingga bisa bersaing dengan produk luar di pasaran atau di toko-toko lain. Dengan itu, bisa menjadi suatu yang sangat baik bagi perekonomian desa. Yang kedua, selanjutnya kita bahas adalah teori minat. Minat merupakan salah satu faktor psikologis manusia yang sangat penting untuk kemajuan manusia dan keberhasilan diri seseorang. Minat juga merupakan pendorong bagi seseorang untuk terlibat secara aktif dan mengarahkan perhatian pada objek yang ia sukai. Selanjutnya, menurut Kotler dan Keller, minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli. Yang pertama adalah sikap orang lain, dan yang kedua adalah situasi yang tidak terantisipasi. Indikator minat beli. Adapun indikator dari minat beli yaitu adalah minat transaksional, yang kedua adalah referensial, yang ketiga adalah preferensial, yang terakhir adalah eksploratif. Selanjutnya adalah minat beli. Konsumen membentuk intensitas untuk membeli produk atau jasa yang disukai, namun dipengaruhi oleh yang pertama, sikap atau pendirian orang lain, faktor situasi yang tidak diantisipasi, konsep diri atau kepribadian, dan yang terakhir adalah motivasi. Selanjutnya adalah produk. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise merupakan dan presisi perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Fungsi kemasan. Selain sebagai wadah, kemasan juga banyak memiliki manfaat sebagai berikut. Manfaat kemasan produk dikutip pada buku The Art of Packaging, mengenal metode, teknik, dan strategi oleh Sri Julianti. Yang pertama adalah untuk menjaga produk agar tetap terlindungi dan tetap bersih, terjaga dari kotoran serta kontaminasi.
Yang kedua adalah membuat daya tahan produk meningkat karena terjaga dari kerusakan fisik dan perubahan cuaca. Yang ketiga adalah untuk menyeragamkan ukuran atau bobot produk yang akan dijual. Yang keempat, untuk menambah daya jual produk, konsumen diuntungkan dengan kemudahan pemakaian produk atau praktis. Yang kelima adalah kemasan mampu menarik konsumen untuk membeli produk yang dijual. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kemasan juga dapat menampilkan informasi produk yang dapat membantu konsumen untuk menentukan keputusan pembelian. Informasi tersebut dapat berupa bahan baku, berat produk, dan tanggal kadaluarsa. Pengertian kemasan menurut Rodriguez adalah kemasan atau pengemasan aktif adalah kemasan yang berubah kondisi dari bahan pangan dengan menambah senyawa aktif sehingga mampu memperpanjang umur simpan dari bahan pangan yang dikemas dan juga meningkatkan keamanan serta tetap mempertahankan kualitas. Fungsi kemasan. Memperluas fungsi tersebut menurut Wacana Mitra antara lain meliputi daya tarik, sarana promosi, meningkatkan daya beli, gengsi konsumen, dan yang terakhir adalah praktis. Kelebihan dan kekurangan kemasan. Kelebihan kemasan menjadikan daya tarik bagi produk, meningkatkan citra di benak konsumen. Sebagai sarana promosi, meningkatkan daya tahan produk, menjaga gengsi konsumen, dan yang keenam adalah yang terakhir praktis. Kekurangannya, bahan pengawet sulfat dapat menyebabkan reaksi cukup fatal bagi mereka yang peka bagi penderita asma. Sulfat dapat menyebabkan sesak napas, gatal-gatal, dan bengkak. Yang kedua, ini akibat mengonsumsi nitrat yang secara tidak sengaja ditambahkan pada makanan karena kekeliruan. Nitrat adalah bahan pengawet pada daging. Pada daging kalengan atau kornet, nitrat bisa digunakan dengan sosis 50 mg atau per kilogramnya. Jika makanan diawetkan, umumnya akan kehilangan vitamin A dan E. Kedua vitamin tersebut bersifat sebagai antioksidan dan untuk mencegah terjadinya oksidasi yang menyebabkan kerusakan. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa termasuk di dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut menurut Stiadi. Perilaku konsumen mempelajari dari mana, dalam kondisi macam apa, dan bagaimana kebiasaan seseorang membeli produk tertentu dengan merek tertentu. Semuanya ini sangat membantu manajer pemasaran dalam menyusun kebijaksanaan pemasaran perusahaan. Proses pengambilan keputusan pembelian suatu barang atau jasa akan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan peran masing-masing. Peran yang dilakukan tersebut adalah pengertian perilaku konsumen. Adapun beberapa teori perilaku konsumen adalah sebagai berikut. Teori mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembelian terhadap suatu produk apabila perolehan kepuasan dari produk yang dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebagai atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Yang kedua adalah teori psikologis. Teori ini berdasarkan pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga adalah teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas sosial, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Pada penelitian ini yaitu menggambarkan pengaruh independen dan dependen. Dalam penelitian ini ada 3 variabel, yaitu yang pertama adalah kemasan produk,
kedua harga produk, yang ketiga adalah kualitas produk. Yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Diduga faktor kemasan pada produk, gambar pada kemasan, bentuk kemasan, serta warna kemasan, dan juga label kemasan sangat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap gula aren. Yang ketiga adalah metode penelitian. Baik, ke pembahasan yang terakhir yaitu metode penelitian. Rancangan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data, penelitian kasualitas. Lokasi penelitian ini adalah di Dusun Gretek, Desa Sambirenteng. Baik, selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti. Dalam hal ini, yang dianggap populasi adalah masyarakat di Dusun Gretek, Desa Sambirenteng, yang menjadi konsumen yang mengkonsumsi produk lokal. Jumlah populasinya adalah sekitar 200 orang. Dengan teknik sampel menggunakan probability sampling. Dengan teknik pengambilan data adalah simple random sampling. Dengan menggunakan rumus perhitungan sampelnya, menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Sehingga jumlah sampel yang diambil adalah 160 orang. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, serta sumber data yang digunakan adalah data primer dari jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Richter untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat beli konsumen gula aren di Desa Sambirenteng. Selanjutnya terdapat uji instrumen, yaitu yang pertama adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Layak atau tidaknya menggunakan analisis regresi linear berganda, sebelum itu dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji persyaratan, yaitu uji normalitas. Yang kedua uji multikolonialitas. Yang ketiga adalah uji heterokedasitas. Yang terakhir adalah uji hipotesis, yaitu menggunakan uji T dan uji F, yang perhitungannya menggunakan aplikasi SPSS. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.